Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walahum bismillahirrahmanirrahim walahum subhatani. Dan ialah bagi mereka Mu'tazilah adapun dua syubhat. Ada dua kesangsian. Ihdahuma adapun salah satu daripada syubhatani, qauluhum ialah perkataan mereka ittifaqul uqala'i ala husnis syukri wa qubhil kufrani la sabila ila ingkarihi. Adapun kesepakatan orang-orang yang berakal sehat sepakat atas baiknya syukur dan buruknya kufur adalah tiada jalan untuk mengingkari ittifaq. Tidak mungkin mengingkari kesepakatan bahwa syukur itu baik, bahwa kufur itu jelek. Wa dzalika musannamun, adapun hal itu adalah diterima sebagai kebenaran. Lakin fi haqqihim, namun itu bagi mereka uqala, bagi manusia. Li'annahum yahtazzuna wa yartahuna lisyukri, karena sesungguhnya mereka itu bergerak atau bergetar dan suka terhadap syukur. Manusia kan suka kalau mendapatkan ucapan terima kasih. Wa yautamu nabil kufrani, dan mereka merasa sedih atau susah dengan adanya kekufuran, tiada terima kasih. Itu manusia. War-Rabbu ta'ala, adapun Tuhan yang maha tinggi, yastawi fi haqqihi al-amrani, adalah sama fi haqqihi bagi Tuhan, sama al-amrani apa dua perkara itu. Dua hal itu bagi Allah sama. Fal maksiyatu wa ta'atu fi haqqihi siyani. Maksiat, taat fi haqqihi bagi Allah siyani itu sama. Maksiatnya hamba, taatnya hamba bagi Allah sama. Wa yashhadu lahu amrani, dan menjadi bukti bagi hal tersebut amroni apa dua perkara. Hal di atas bisa dikokohkan dua perkara. Ahaduhuma, adapun salah satunya amroni, annal mutaqarriba ila sultani, bahwa sesungguhnya orang yang mendekatkan diri kepada penguasa, bitahriki unmuratihi, dengan menggerak-gerakkan ujung jarinya, mutaqarrib, fi zawiyati baitihi, di sudut rumahnya mutaqarrib, hujratihi, dan kamarnya mutaqarrib, mustahinun binafsihi, adalah merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya itu tidak ada artinya bagi sultan. Orang yang mendekatkan diri kepada penguasa dengan cara seperti itu tidak ada artinya bagi sultan. Sultan manusia. Wa ibadatul ubadi bin nisbati ila jalalillahi, adapun ibadahnya para ahli-ahli ibadah, kalau dikaitkan, dibandingkan dengan kebesaran Allah Ta'ala, dunahu adalah di bawahnya mutaqarrib fil rutbati, di dalam tingkatannya.
Kalau perilakunya yang ingin mendekatkan kepada sultan itu seperti itu, tidak ada artinya bagi sultan. Terlebih-lebih ibadahnya para hamba ini kepada Allah. Jelas Allah Ta'ala tidak memerlukan terima kasih. Wastani, adapun amar yang kedua, annaman, sesungguhnya orang tasaddaqah yang bersedekah alaihi atas eman, as-sultanu siapa penguasa, bikisrati khubzin dengan kepingan roti, fi makhmasatin di saat lapar, fa akhadha yaduru fil biladi, kemudian dia berkeliling di pelosok negeri. Berkeliling siapa aman di pelosok negeri, wa yunadi, dan mengadakan pengumuman, memberi pengumuman, ala ru'usil ashhadi, di hadapan publik, ala ru'usil ashhadi, di hadapan publik, memberikan pengumuman bisyukrihi, dengan terima kasihnya aman. Karena dzalika, ada apa hal itu, bin nisbati ilal malaki, dikaitkan dengan seorang raja, qabihan adalah jelek, buruk, waftidohan, dan membuka aib. Membuka aib. Orang mendapatkan sedekah dari penguasa, sedekahnya adalah satu keping roti, rembukan roti di saat kelaparan. Orang yang mendapatkan sedekah itu lalu berkeliling pelosok negeri seraya memberikan pengumuman di hadapan publik bahwa dia telah berterima kasih kepada penguasa. Hal yang seperti ini bagi penguasa itu tidak ada artinya, bahkan dia mungkin merasa terbuka aibnya. Jangankan memerlukan terima kasih, tidak memerlukan terima kasih raja itu. Wa jumlatu ni'amillahi ta'ala ila ala ibadihi, adapun seluruh nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala ala ibadihi, atas hamba-hambanya Allah, bin nisbati ila magduratihi, dibandingkan dengan apa-apa yang dikuasai Allah. Duna dzalika, adalah di bawahnya hal itu. Bin nisbati ila khazainil malaki, dibandingkan dengan kekayaan-kekayaan raja. Sedekah dengan sekeping roti dibandingkan dengan kekayaan raja, kan tidak ada artinya itu. Demikian pula terima kasihnya hamba dibandingkan dengan kekuasaan Allah yang tidak terbatas, tidak ada artinya. Di anna khizanatil maliki, karena sesungguhnya kekayaan raja tafna itu akan binasa, akan habis, bi amsal di tilkal kisrati, dengan hal-hal yang seperti kepingan roti itu. Betapapun kayanya raja, akan habis kekayaannya, meskipun yang disedekahkan itu adalah hanya sekeping roti, pada saatnya akan habis. Kenapa? Sebab ditanahiha, karena terbatasnya khizanatin malik, ya. Dalam ratus tahun akan habis juga. Wa maqdurullahi ta'ala, adapun hal-hal yang menjadi kekuasaan Allah Ta'ala, la tatanaha, adalah tidak terbatas. Bi'at'afima afadahu ala ibadihi, dengan berkali lipatnya, berlipat-lipatnya apa sesuatu yang melimpahkan siapa Allahu kepada amma ala ibadihi, atas hamba-hambanya. Artinya terima kasihnya hamba kepada Allah, syukurnya hamba kepada Allah, tidak ada artinya itu. Sama dengan tidak ada artinya terima kasihnya orang yang mendapatkan sedekah satu keping roti dari raja yang kaya raya.
Bahkan meskipun itu sesungguhnya tidak bisa dibandingkan, karena kekayaan raja bagaimanapun banyaknya pasti akan musnah pada akhirnya. Itu syubhat yang pertama. As-syubhatus tsaniyatu, adapun syubhat yang kedua, qauluhum ialah perkataan mereka Mu'tazilah, hasru madarikil wujubi fi syar'i yufdi ila ifhamir rusuli. Adapun membatasi acuan-acuan kewajiban, membatasi di dalam syarak. Fi syar'i ini jar majrurnya bertanduk kepada hasri, membatasi di dalam syarak saja. Yufdi adalah mengantarkan, bermuara ila ifhamir rusuli, kepada menaklukkan para utusan, menaklukkan atau membuat para utusan tak berdaya. Musannif ini kan condong mengatakan memang wajib syukurul mun'im itu, tapi wajibnya wajib syar'i, ya kan? Kenapa wajib? Karena diwajibkan oleh syariat, oleh Allah melalui Al-Quran, melalui hadis. Di sini disanggah oleh Mu'tazilah, kalau acuannya kewajiban itu hanya syarak saja, bukan akal, itu akibatnya bisa membuat para utusan tidak berdaya. Kenapa tak berdaya? Fa innahum, karena sesungguhnya Rasul, idza azharu al-mu'jizati, bila mana mereka mengemukakan, melahirkan, menampakkan mukjizat-mukjizat, qala lahum al-mad'una, berkata kepada Rasul, al-mad'una, siapa orang-orang yang diajak, orang-orang yang diajak akan mengatakan, la yajibu alaina an-nadharu fi mu'jizatikum illa bisyar'i, tidak wajib kepada kita apa merenung, menalar, berfikir tentang mukjizat-mukjizatmu kecuali berdasarkan syarak. Wala yastakirru asy-syar'u illa binadrina fi mukjizatikum, sementara tidak ada syarak, tidak terwujud apa syarak kecuali dengan nalar kita tentang mukjizat-mukjizatmu. Fasabbitu alaina wujuban nadhri hatta nanzura, maka tolong kamu membuktikan atas kita kepada wajibnya nazar, sehingga kami bisa melakukan nazar. Kalau Nabi tampil di hadapan masyarakat mengaku dirinya sebagai Nabi atau sebagai utusan dengan menampilkan mukjizat, lalu masyarakat yang diajak untuk beriman mengatakan, kami tidak punya kewajiban untuk berfikir, untuk merenung mukjizatmu kecuali berdasarkan syarak. Sementara syarak tidak ada. Syarak tidak ada kecuali melalui nalar tentang mukjizatmu. Ini kan putar-putar. Kami tidak mau merenungkan mukjizatmu kecuali kalau ada dalil syarak yang mewajibkan kita harus merenung. Sementara dalil syarak kan tidak ada, kecuali harus nalar dulu, menalar mukjizatmu. Ayo dibuktikan bahwa tentang kewajiban nazar. Akan terjadi diskusi seperti itu antara para utusan dan masyarakat yang diajak. Karena nalar ini kan pakai akal. Akal ini disebut sebagai dalilul adillah. Dalilnya dalil ya akal ini. Untuk percaya kepada Allah Subhanahu wa taala kan memerlukan akal. Memerlukan akal. Setelah percaya adanya Allah, lalu baru percaya adanya utusan, memerlukan akal juga. Kalau sudah percaya kepada utusan, percaya kepada Quran.
Al-Quran baru menjadi dalil setelah percaya kepada Allah, setelah percaya kepada utusan, setelah percaya bahwa Al-Quran dari Allah. Jadi akal dulu. Kecuali mereka yang imannya tak memerlukan nalar. Kapan orang bisa iman tanpa nalar, tanpa berpikir, tanpa dalil? Ketika sudah melihat Allah. Ini yang lebih sulit lagi. Wala naqdiru ala dzalika ma lam nanzurhu. Dan kami tidak berkuasa untuk melakukan hal itu selama kami tidak melakukan nalar kepada hal itu. Fayu'addi ila dauri, maka berakhir berujung kepada daur, berputar-putar seperti itu yang tidak ada habisnya. Syarak memerlukan nalar, nalar memerlukan syarak, ya kan? Wal jawabu min wajhaini, adapun jawabannya adalah dari dua wajah, dari dua sisi. Ada jawaban terhadap perkataan dan argumentasi Mu'tazilah itu tentang terjadinya daur. Nazar memerlukan syarak, syarak memerlukan nazar. Ahaduhuma, adapun salah satu daripada wajah ini adalah min haitsu tahqiqu, dari aspek pendalaman verifikasi. Wa huwa, adapun tahqiq, annakum, bahwa sesungguhnya kalian Mu'tazilah, waridtum fi dhannikum, kamu telah keliru di dalam sangkaanmu, bina terhadap kita, anna naqulu, bahwa sesungguhnya kita ini mengatakan. Kamu telah keliru sangka dengan kami, disangka kami mengatakan istiqrarus syar'i mauqufun ala nadhrin nadirina, bahwa keberadaan syarak itu menunggu atas nalarnya orang-orang yang menalar. Kami tidak mengatakan seperti itu, bahwa kepada keberadaan syarak menunggu adanya nalar. Bal idza bu'itsar rasulu, melainkan bila mana telah diutus siapa utusan, wa uyyida bi mu'jizatihi, dan ia dikokohkan siapa rasul dengan mukjizatnya, bihaitsu yahsulu biha, dengan mana terwujud dengan sebab mukjizat, imkanul ma'rifati, apa kemungkinannya adanya ma'rifat. Lau nadharal aqilu fiha, seandainya menalar siapa orang yang berakal fiha, tentang mukjizat, faqad tsabata syar'u, maka sungguh-sungguh ada apa syarak, wastaqarra urudul khitabi bi ijabil nadri, dan menjadi ketetapan apa datangnya kitab dengan wajibnya nazar. Apabila seorang utusan telah diutus dan dikuatkan dengan mukjizat sebagai dasar bahwa dia memang utusan, dengan adanya mukjizat itu ada kemungkinan lahirnya ma'rifat. Dengan cara seperti itu saja berarti sudah terwujud cara itu. Dengan adanya cara itu berarti sudah ada khitab yang mewajibkan nazar. Idza makna lil wajibi, kecuali tidak ada makna bagi wajib, illa ma tarajjah fi'luhu ala tarkihi, kecuali sesuatu yang lebih unggul apa melakukan emma atas meninggalkan emma. Karena makna daripada wajib itu adalah tak lain bila mana melakukannya lebih unggul daripada meninggalkannya. Dengan adanya pengakuan sebagai utusan dan ada mukjizat, sudah lebih unggul tentang kebenaran orang itu.
Artinya kalau kemudian ada nazar semata-mata untuk menguatkan apa yang sudah tertanam di dalam hati. Ada orang mengaku sebagai utusan dan dibuktikan dengan mukjizat. Sesungguhnya seharusnya dia sudah percaya. Dengan adanya seperti itu berarti sudah muncul syarat. Syarat yang di dalamnya mengandung adanya pengwajiban untuk melakukan nazar. Untuk apa nazar? Ya untuk menyempurnakan makrifat. Bidaf'i dararin ma'lumin au mauhumin, dengan menolak doror, baik doror itu yang diyakini maupun doror yang masih asumsi. Fama'nal wujubi wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.